Shalom, assalamualaikum, selamat sore. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran kecerdasan buatan dan metrik informa AI pada proyek UAS. Baik, di sini saya akan perkenalkan. Nama saya Pendi dengan NIM 224611005 dari kelas D3. Yang pertama di sini itu superfit learning. Superfit learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Model belajar mengenali pola antar input dan output agar bisa memprediksi data baru. Proses meliputi pengumpulan dan pembersihan data, pembagian dataset menjadi training dan test set, pemilihan algoritma sesuai masalah atau klarifikasi atau regresi, pelatihan model, evaluasi, performa, dan akhir penggunaan model untuk prediksi baru. Di samping ada gambar. Langkah ke slide berikutnya, yaitu implementasi di dunia nyata. Contoh penerapan di dunia nyata sangat beragam. Di bidang kesehatan, model ini bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit berdasarkan rekam medis pasien. Di sektor keuangan, supervised learning membantu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau potensi penipuan. Sementara di e-commerce, metode ini digunakan untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan riwayat pembeli dan referensi mereka. Dengan mempelajari pola dari data nyata yang sudah diberi label, supervised learning memungkinkan pengambilan keputusan otomatis yang lebih cepat, efisien, dan tepat. Unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang mempelajari data tanpa label atau target untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi. Model menganalisis data untuk mengumpulkan informasi yang mirip, clustering, menyederhanakan data kompleks, atau dimensionality reduction, atau menemukan hubungan antara item atau akses content. Hasilnya berupa kelompok data, aturan asosiasi, atau fitur utama yang membantu memahami data. Contohnya termasuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja atau menemukan produk yang sering dibeli bersama. Implementasinya di dunia nyata. Di dunia nyata penerapannya sangat beragam. Misalnya dalam bidang pemasaran, supervised learning digunakan untuk segmentasi pelanggan sehingga perusahaan bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku atau preferensi mereka tanpa mengetahui kategori sebelumnya. Di bidang keamanan cyber, metode ini membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali pada jaringan yang tidak memiliki label aman atau serangan. Di industri e-commerce, unsupervised learning digunakan untuk menganalisis produk yang sering dibeli bersama atau menemukan tren baru di pasar. Dengan kata lain, metode ini memungkinkan penemuan wawasan baru dari data yang kompleks tanpa membutuhkan panduan atau label sebelumnya. Implementasi learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran mesin di mana
Agen belajar membuat keputusan dengan mencoba tindakan dan penerimaan reward atau punishment dari lingkungan. Agen berinteraksi dengan lingkungan, menyesuaikan strateginya berdasarkan hasil yang diterima dan bertujuan memaksimalkan total reward. Contohnya termasuk robot belajar berjalan, AI bermain game, atau sistem rekomendasi menyelesaikan saran untuk pengguna. Implementasinya di dunia nyata. Di dunia nyata, penerapan cukup luas, misalnya dalam bidang transportasi. Reinforcement learning digunakan untuk mengoptimalkan navigasi kendaraan otonom agar dapat memilih rute tercepat dan teraman di industri permainan atau game. Metode ini memungkinkan agen belajar strategi terbaik untuk memenangkan permainan melalui trial and error. Selain itu, dalam robotika, reinforcement learning membantu robot belajar melakukan tugas kompleks seperti mengambil objek atau merakit komponen dengan menyelesaikan tindakan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, sistem dapat terus meningkatkan kinerja secara mandiri melalui pengalaman. Matriks performa metode pembelajaran AI. Pertama, supervised, yaitu akurasi, precision, recall. Kedua, unsupervised learning, ada dua, yaitu Self-Fit Score, Davis Boulding Index. Yang ketiga, reinforcement learning, cumulative rewind, average rewind. Yang pertama tadi itu supervised learning, yaitu akurasi. Akurasi itu seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Yang kedua itu precision. Precision adalah dari prediksi positif, berapa yang benar-benar positif. 3, recall. Recall itu data dari data positif sebenarnya berapa yang berhasil dideteksi. Berikutnya unsur supervised learning, Search, yaitu mengukur seberapa baik suatu data berada di dalam klusternya dibandingkan dengan kluster lain. Kedua, Davis Boulding Index, yaitu mengukur kualitas clustering berdasarkan jarak intra-cluster dan intercluster. Artinya semakin kecil nilainya semakin baik. Yang ketiga, reinforcement learning, yaitu cumulative reward. Cumulative reward yaitu jumlah total reward yang diperoleh oleh agen selama periode tertentu, biasanya dalam suatu episode atau lintasan interaksi dengan lingkungan. Konsep ini mengukur beberapa banyak total atau poin yang berhasil dikumpulkan agar agen dari awal hingga akhir episode. Lanjutnya average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agen per langkah atau per episode. Konsep ini menekankan konsistensi performa pada total reward. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di panel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.